Dan seorang leader yang bagus, seorang manajer yang bagus harus rela untuk timnya itu berbuat salah. Semangat pagi, Sobat Semanggi, kita bertemu lagi pada sesi podcast Semanggi University. Kali ini kita kembali ditemani oleh pembicara yang luar biasa, Ibu Aris Susanti dari PT Mesin Kasir Online. Sebelumnya pernah juga kita undang sebagai pembicara di podcast Semanggi University. Kali ini kita akan membahas tentang 10 cara bagaimana menjadi leader yang efektif. Wah, ini menarik banget. Ini bisa kita terapkan di pekerjaan kita sehari-hari. Rekan-rekan leader bisa menonton video ini sampai habis. Oke, semangat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Korit, semoga Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah luar biasa. Oke. Di hari yang cerah ini ya. Iya. Ya, hadir kembali di sini. Oke, Bu Santi. Kali ini temanya menarik banget Bu kalau menurut saya, karena beberapa rekan leader juga banyak yang butuh materi seperti ini. Gimana sih caranya biar jadi leader yang efektif gitu. Nah, sebenarnya leader dan manajer itu beda atau sama sih Bu? Kan ada istilah, oh kita ini leader, bukan, saya manajer kok. Nah, gimana menurut Bu Iya. Santi? Sebenarnya kalau secara fungsi dan peran berbeda. Ya. Oke. Fungsinya seorang leader sendiri itu adalah fungsi dalam menentukan goals. Dan leader itu adalah dalam artian nge-leads itu berarti memimpin sebuah organisasi. Tapi kalau manajer adalah membantu dalam mencapai tujuan atau goal tersebut. Itu fungsi dan perannya. Okay. Jadi otomatis berbeda. Dari fungsi dan perannya yang berbeda Ya. ya. Oke. Menarik banget. Jadi kita sekarang mengerucutkan nih pertanyaannya lebih ke arah, lalu apa aja sih sebenarnya atau gimana caranya biar bisa jadi leader yang efektif seperti apa? Iya. Sebenarnya gini, ada 10 hal atau 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer supaya menjadi seorang leader yang efektif. Oke. Itu. Oke. Ya, berdasarkan fungsi dan perannya, 10 itu apa aja sih? Gitu kan. Nah, poin yang pertama adalah planning. Planning. Ya. Catat ya. Poin pertama adalah planning. Oke. Gitu. Nah, seringkali bahwa sebenarnya di dunia bisnis itu seorang bisnismen itu merekrut seorang manajer gitu kan. Yeah. Nah, tapi apakah seorang manajer itu mengetahui cara untuk dia menjadi manajer? Belum tentu. Iya, betul. Gitu. Dan bahkan bisnis ownernya sendiri pun juga belum tahu terkait konsep leader yang efektif sendiri gitu. Nah, betul. fungsi dan peran dari planning ini sendiri apa? Jadi sebenarnya planning adalah bagaimana kemampuan dalam membuat setting goal dan cara mencapainya atau melaksanakannya. Itu dulu kuncinya. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalkan nih ya, kita di Jakarta gitu, mau ke Bali. Yeah. Nah, mau ke Bali ini adalah goalnya. Yeah, betul. Itu kan tujuannya itu Bali gitu. Betul. Nah, seorang manajer harus paham nih, kalau kita mau jalan-jalan ke Bali gitu kan pasti ada cara untuk mencapai tujuan ke Bali. Betul. Ya, bisa melalui jalur darat atau jalur udara. Yeah. Nah, cara inilah yang harus dimiliki kemampuannya oleh leader atau manajernya. Di situ bagaimana cara mencapai goal tersebut. Itu planning. Iya, jadi sebenarnya planning juga bisa lebih dari satu Bu ya, banyak Boleh pilihan gitu ya. bisa. Jadi istilahnya itu planning bisa beberapa hal alternatif cara yang bisa dilakukan dan bagaimana cara untuk mencapai planning itu atau melaksanakan planning itu kuncinya. Oke. Hal yang kedua itu bahwa seorang manajer harus mampu mengorganize. Jadi organizing itu hal yang kedua. Organizing ini bagaimana sih? Organizing itu adalah kemampuan seorang manajer dalam meregenerasi tim. Jadi bagaimana cara membuat sebuah sistem itu
meregenerasikan timnya yang ada. Jadi misalkan seperti ini, kita punya 10 sales, di mana di dalam 10 sales itu ada satu sales yang berkualitas, dia selalu capai target. Nah, bagaimana caranya menduplikasi satu sales ini itu menduplikasikan kemampuan dia ke 9 sales lainnya. Itu fungsinya adalah organizing. Dan hal yang penting adalah biasanya umumnya yang terjadi di sebuah perusahaan adalah political manager. Nah, dalam artian itu bagaimana? Banyak sekali juga seorang manajer itu dia hanya ingin bahwa dirinya yang terlihat menonjol gitu kan, yang terlihat bagus sendiri, sehingga dia menekan para staffnya atau para pegawainya atau salesnya untuk supaya dia melakukan pekerjaan staffnya tapi dia yang menonjol. Ya itu not the good leader. Gitu. Jadi istilahnya fungsi seorang manajer sendiri di sini adalah dengan dia mengorganisasi itu, buatlah sebuah sistem bagaimana caranya bisa menduplikasi keunggulan dari seseorang itu ke orang lain, sehingga dia tidak menjadi Superman atau Superwoman gitu, tetapi menjadi super team di sana. Itu fungsi organizingnya sendiri gitu. Nah, hati-hati dengan politikalnya tadi di sebuah perusahaan. Ya, malah sebetulnya harusnya bisa memanfaatkan orang-orang yang berkualitas ini untuk bagaimana mencapai goal bersama. Itu. Fungsi yang ketiga adalah staffing. Ya, fungsi yang ketiga adalah staffing. Di staffing ini kunci yang utamanya adalah sebetulnya di ke Human Resources Development atau HRD itu. Nah, di sini sendiri saya punya kunci ya di ke HRD sendiri itu adalah test driving. Nah, test driving ini seperti apa? Jadi istilahnya kalau saya sendiri, saya pun juga ikut kadang terlibat dalam menginterview tim di level staff maupun di level manajerial gitu, termasuk misalnya nih sebagai contoh ya, kami menginterview atau saya sendiri bahkan menginterview seorang accounting gitu. Nah, fungsi test drive-nya seperti apa? Fungsinya adalah dengan kita memberikan sebuah bentuk laporan keuangan ke kandidat accounting tersebut. Ya, jadi sebuah fungsi staffing itu adalah menempatkan posisi seseorang ya sesuai dengan job desk pekerjaannya. Itu. Jadi kalau dia posisinya accounting berarti kuncinya dia harus mampu apa nih? Gitu kan. Accounting harus bisa dong membaca laporan keuangan, gitu kan. Nah, seringkali pada saat kita tes bisa jadi dia melamar jadi seorang accounting, kita tes untuk membaca laporan keuangan. Nah, kalau dia mampu, itu bisa dilanjut. Berarti sesuai nih. Ya, dia staffing the right man and the right place gitu kan. Sesuai nih penempatannya dia menjadi seorang accounting. Itu. Penempatan staffingnya tepat gitu. Tapi ada juga yang pada saat dia melamar pekerjaan sebagai posisi accounting, tetapi pada saat kita tes dia tidak mampu, gitu, tidak mampu untuk membaca laporan keuangan, analisa dan segala macamnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kita bisa memanfaatkan dari cara yang lain. Kita lihat dulu nih, kalau saya sendiri saya lihat dari hasil tesnya itu ujiannya ya, nilai ujiannya dia yang unggul di mana. Nah, bisa jadi pada saat dia kok jurnalisnya bagus nih. Nah, di situ akan saya tanya gitu, Mas, Mbak, ini nilai jurnalismu bagus loh gitu kan. Kenapa kamu nggak ambil sekolah di bidang itu waktu itu? Nah, pada saat dia bercerita bahwa ini Pak, keluarga saya tidak memperbolehkan saya untuk menjadi seorang jurnalis. Padahal belum tentu gitu kan, bahwa orang yang ahli menulis, copywriter lah bahasanya, ahli membuat sebuah cerita itu harus menjadi seorang jurnalis gitu kan. Nah, dari keunggulan inilah kita bisa menempatkan dia di posisi yang intinya itu posisi yang keunggulannya dia. Gitu. Jadi kalau kita itu istilahnya itu bakatnya adalah jurnalis, daripada kita fokus di kelemahan dia, kenapa kita tidak memanfaatkan sisi keunggulannya dia
sehingga kita tempatkanlah di situ, kita tawarin gimana kalau kamu mau nggak menjadi tim editor atau tim jurnalis di tempat kami, nggak membuat di departemen marketing misalkan membuat sebuah artikel di situ. Dan ternyata dengan seperti itu dia sangat passion ya, karena passionnya dia di situ ternyata dia sangat menghasilkan, sangat produktif sekali di situ. Nah, inilah yang namanya staffing gitu, menempatkan seseorang di posisi yang tepat sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Menarik banget Bu. Jadi memang kalau staffing ini tidak butuh kemampuan khusus ya Bu. Hanya misalkan di tes seperti itu kita lihat dari yang lain dan segala macam, kalau tidak sesuai dengan pilihan dia di awal, kita bisa melihat hasil tes yang lain. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu di staffing di sini seorang, ya ini sebenarnya seorang manajer baik di departemen manapun harus memahami bahwa istilahnya the right man and the right place tadi. Bagaimana mengetahui soft skill dan hard skillnya gitu. Bisa jadi memang ada orang yang kuliahnya di bidang A, tapi ternyata dia potensi bakatnya di bidang B. Iya, betul Bu. Itu. Nah, kalau misalkan dia punya potensi di situ dan kita kembangkan, itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Itu maksudnya. Betul. Setuju. Banyak sekali kasus yang terjadi memang dia lulusan dari fakultas apa, kerjanya di mana, sama sekali tidak nyambung kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Iya, jadi istilahnya seperti ini juga. Misal nih ya, seorang sales gitu ya. Dia seorang sales, dia jagonya jualan. Gitu, dia ahlinya jualan. Kalau disuruh bikin reporting, dia ampun gitu. Ya, nggak memungkinkan. Jadi manfaatkan. Kalau memang dia jago jualan, jangan disuruh membuat report loh. Walaupun sebenarnya report itu penting, perlu gitu kan. Ya jangan buat yang terlalu rumit gitu. Intinya manfaatkan fungsi dan peran dia yang sangat grow up itu, berjualannya, apapun dia mampu dijual sama dia ya sudah gitu. Nah, fungsi manajernya yang mengarrange itu, mengendalikan si sales ini supaya dia report nanti gitu, saya bantu dan segala macam di situ. Ya, jadi itu fungsi staffingnya. Fungsi keempat adalah fungsi untuk directing. Nah, fungsi directing sendiri adalah fungsi terkait guiding and coaching tim atau staff kita gitu. Jadi seorang manager supaya menjadi seorang good leader yang efektif gitu kan, harus seorang manajer itu sebagai GPS-nya gitu. Gitu. Jadi directing di sini adalah memberikan arahan, mengarahkan di situ dan mengcoach gitu. Jadi istilahnya itu seorang leader harus bisa menjadi selain GPS-nya, itu kita sebagai kayak Google Map-nya gitu. Jadi mengarahkan dia mencapai goal atau tujuan berdasarkan arahan yang tepat. Jadi kalau kita GPS Google Map itu gimana sih gitu kan? Kalau dia arah jalannya agak belok-belok sedikit, nah itu bagaimana mengembalikan dia ke jalur yang benar gitu. Itu fungsi seorang leader di situ juga. Jadi kita harus mengarahkan, bahkan kalau di kita sendiri itu di tempat kita itu ada fungsi briefing, itu ada open brief dan closing briefing gitu. Dimana di situ ada fungsi juga kita mengarahkan tim itu pada posisi yang tepat di open briefingnya setiap pagi. Dan itu upayakan, ini menjadi note ya, upayakan bahwa briefing itu dalam kondisi berdiri. Ya, kenapa? Karena kalau berdiri itu pasti dia akan sadar, gitu kan. Kalau dia ngantuk pasti dia tertidur dengan berdiri tidak memungkinkan gitu. Ya itu dengan kondisi dia sadar, berarti dia akan menerima materi apa yang kita infokan di situ. Ya itu kalau fungsi directing. Nah fungsi yang berikutnya, fungsi kelima. Fungsi kelima adalah motivating. Oke. Nah fungsi motivating sendiri itu berbeda ya dengan fungsi directing. Jadi kalau bedanya apa antara fungsi directing
versus fungsi motivating gitu. Kalau fungsi directing ini di sini adalah kita mengarahkan dia. Jadi mengarahkan aja gitu dan coaching. Jadi setelah mengarahkan kamu tuh salah arah gitu kan, kita kembalikan lagi ke arahnya, ke jalannya gitu. Nah, tapi kalau fungsi motivating sendiri itu adalah gini. Kalau dia salah, directing kalau dia salah kita arahkan. Kalau motivating malah kita menganjurkan dia untuk berbuat kesalahan. Di situ nilainya. Ya, jadi istilahnya itu kita sebagai manajer harusnya juga sangat istilahnya itu mengajar. Kita sebagai manajer harusnya juga mengajarkan untuk tim kita itu berbuat kesalahan. Habiskan masa gagalmu. Dalam artinya di situ. Ya, jadi istilahnya itu mereka dimotivasi sendiri, malah kita anjurkan untuk dia berbuat kesalahan. Kenapa? Karena kalau dia berbuat salah berarti dia sudah mencoba. Betul, berarti dia bekerja. Itu. Jadi kalau dia berbuat salah berarti dia bekerja. Itu. Dan di sini sendiri sebenarnya kalau di faktor motivating itu ada 3 hal motivasi ya di dalam diri manusia pada saat bekerja. Kalau menurut Pak Kori motivasi apa sih yang paling utama biasanya orang bekerja itu? Biasanya memang paling utama di misalkan pendapatan. Ya, jadi cari uang gitu kan ya. Betul. Ya, jadi memang motivasi utama seorang manusia adalah cari uang. Tapi apakah pasti itu? Belum tentu. Ya, makanya ada sebenarnya ada 3 hal motivasi di diri manusia. Yang motivasi yang pertama memang cari uang di awalnya. Setelah itu adalah motivasi trust, untuk diberikan kepercayaan dia naik, grow up itu. Jadi istilah diberi kepercayaan untuk dia semakin meningkat kemampuannya. Tanggung jawab lebih gitu ya. Ya, seperti itu. Dan motivasi yang ketiga adalah terkait trust. Kepercayaan untuk dia mengembangkan jati dirinya. Makanya di sini kalau saya bilang tadi adalah banyaklah kamu berbuat kesalahan di situ. Ya, dengan dia berbuat kesalahan, otomatis dia berpikir. Itu berpikir. Nah, di sini hal yang menarik adalah kalau saya dulu pernah diajarkan di tempat saya yang sebelumnya, itu adalah gini. Kalau kamu membuat kesalahan yang sama, itu berarti kamu pembodohan. Ya, itu kebodohan gitu kan. Masuk ke lubang yang sama gitu. Berarti kamu enggak mikir gitu. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan yang berbeda-beda, berarti kamu tumbuh. Itu kamu berkembang. Itu kalau motivating. Jadi ini bedanya. Itu. Dan seorang leader yang bagus, seorang manajer yang bagus harus rela untuk timnya itu berbuat salah sebanyak-banyaknya di situ. Jadi pernah ada sebuah perusahaan itu pun pada saat waktu itu saya pun juga pernah, Pak saya rugi sekian M. Ya it's okay. Berarti kamu tahu kesalahanmu apa. Nah sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Itu. Memang kebanyakan manajer yang terjadi di lapangan saat tim yang melakukan kesalahan akhirnya dimarahin, dismotivasi, segala macam. Nah, itu yang terjadi, Bu. Itu yang cerita yang menarik nih. Pada saat kita meeting, mungkin pernah ya kita mengalami juga gitu kan. Saya dulu juga pernah ada gitu. Pertama kali saya kerja. Dimana pada saat kita meeting itu pada saat ditanya ini oleh pimpinan gitu kan, oleh manajer, bahkan waktu itu director, leader langsung. Ada pendapat nggak? Menurut teman-teman ini gimana nih cara meningkatkan omset nih gitu. Mereka diam aja. Ada pendapatkah caranya bagaimana? Ada kendala kah? Pada saat kita tanya ada kendala nggak di lapangan, mereka diam semua gitu. Apa pendapat kalian terkait case ini? Mereka diam semua. Sebenarnya kenapa sih terjadi hal seperti itu? Karena mungkin seringkali diri kita sendiri secara tidak sadar ya gitu. Istilahnya itu menghardik gitu. Pak, saya punya pendapat ini Pak, kira-kira menurut Bapak kamu. Nah, jadi istilahnya itu kita pada saat dia berusaha untuk mengajukan sebuah pendapat, kita marahin gitu kan. Terus mengajukan ide kita anggap salah gitu. Sehingga lama-lama yang namanya orang ya gimana ya gitu kan. Iya gitu. Jadi istilah akhirnya tumpuk
full. Iya. Itu jadi udah males, ya sudahlah, buat apa, ya apatis lah ya jatuhnya, buat apa saya meluangkan ide saya, toh ya jatuhnya mungkin tidak akan diterima di situ. Ya sehingga dismotivasi di situ. Itu. Nah disinilah makanya pada saat tim kita berbuat kesalahan, kita hanya mengarahkan, makanya tadi ada directingnya tadi gitu. Sudah salah, oke, kamu salah ya, kesalahanmu apa nih? Gitu. Iya, gitu kan. Kesalahanmu apa nih? Gitu. Dan kita mengarahkan lagi bagaimana cara solusinya. Kita mintain pendapat dia di situ. Menurut saya kayak gini, A, B, C, D. Oke, kalau opsi ini nanti ada kondisi ini gimana? Jadi kita yang mengarahkan di situ, mengarahkan dan memberikan inputan masukan yang supaya kembali ke jalurnya lagi di sana. Selanjutnya ini ya, poin ke-6, allocating. Jadi seorang manajer pun harus mempunyai fungsi allocating. Nah, allocating di sini gimana? Allocating di sini adalah sebenarnya kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di situ. Jadi relevansinya dengan staffing tadi, mengalokasikan sumber daya adalah jika kita kan terdiri dari banyak departemen ya, pastinya ada departemen finance, accounting, ada departemen sales, technical support dan segala macam di situ. Nah, bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber dayanya jika misalkan nih di departemen finance itu ada kekosongan posisi. Nah, itu bagaimana cara mengalokasikan sumber daya di departemen tersebut, entah itu memasukkan, mungkin ada di departemen lainnya ternyata dia unggul, dimasukkan di posisi itu. Nah, seorang manajer harus mampu mengalokasikan sumber daya ini. Dan pengalokasian ini itu sebenarnya bukan hanya SDM ya, tapi sebenarnya di sini ada fungsi dan peran paling utamanya adalah general affair. Jadi mengalokasikan terkait aset juga, ya, aset tangible and intangible, gitu, aset berwujud dan tidak berwujud di situ. Bagaimana kemampuan seorang manajer dalam mengalokasikan aset ini supaya bisa lebih efektif. Kalau pengalokasian ini pun, jadi istilahnya itu sesuatu yang kita harus pandai, dalam artian sesuatu yang mahal, kalau efektif penggunaannya, jangka waktunya lebih banyak, itu jatuhnya lebih efektif, lebih murah secara TCO-nya, total cost opportunity-nya. Dibandingkan kalau kita beli murah, sebuah produk beli murah, tapi nah seperti itu. Itu harus mempunyai kemampuan juga di situ seorang manajer. Gitu. Jadi memang bukan hanya sumber daya manusia aja Bu ya, jadi aset pun bisa, kayak contoh beli misalkan entah itu device atau handphone atau laptop atau apa, tapi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan itu kan lebih ini. Betul sekali. Jadi memang kemampuan dalam berbagai hal sumber daya ya, istilah di situ. Misalkan contoh tadi kan device gitu. Atau anggap aja misalnya mobil gitu kan, mobil untuk operasional perusahaan gitu. Nah, kita harus mampu mengkomparasikan antara kalau mobil itu sewa versus mobil itu beli sebagai aset, gitu. Secara budgetingnya seperti apa, secara efektivitas biayanya seperti apa. Nah, ini seorang manajer harus mampu mempunyai kemampuan dalam mengolah hal seperti ini. Itu juga Bu, saya mungkin boleh sharing pengalaman di Jakarta. Saya pernah lihat ada beberapa perusahaan dan itu bank, mobil operasionalnya ternyata sewa. Tapi ternyata sewa, berarti itu kan lebih menguntungkan kalau kita sewa daripada beli sendiri kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Karena memang realitanya pada saat kita membeli sendiri memang akan menjadi milik kita gitu kan, sebagai aset tetap gitu. Akan tetapi pada saat kita hitung secara overhead cost-nya, operasional penggunaan, servis dan segala macam, ya sampai dengan depreciation-nya, itu harus paham di situ. Oh, ternyata lebih mahal biayanya, overhead cost-nya lebih tinggi. Nah, disinilah yang memang harus benar-benar bisa paham terkait cara perhitungannya seperti apa. Itu. Oke, sekarang poin yang ketujuh ya, terkait monitoring. Monitoring sendiri itu adalah bagaimana cara seorang manajer itu mengatur goal-nya itu toward to progress. Itu bagaimana sampai mencapai progresnya di situ. Nah, monitoring sendiri adalah kalau misalkan nih ya, kita perusahaan kita itu sudah mempunyai
biasanya memang jarang sih perusahaan mempunyai KPI. Tapi kalau misalkan ini semua sudah dijalankan gitu, sudah punya goal, sudah sudah tahu cara sasaran atau strategi untuk mencapai goal tersebut, sudah tahu di situ, sudah punya KPI dalam mengukur goal, proses dari goal tersebut gitu. Nah, tapi kenapa kok masih belum capai nih targetnya gitu kan? Anggap aja saya sendiri pernah nih Pak Kori itu dari bulan Januari ini di tahun 2021 pernah juga dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober itu pencapaian omsetnya ya kita bilang waktu itu pencapaian omsetnya kita dan profitnya kita itu adalah masih di angka tidak sampai 50%. Belum sampai separuhnya. Ya, belum ada separuhnya padahal sudah di bulan Oktober. Gitu kan. Dan ini terjadi tahun kemarin 2021. Sebenarnya masih pandemi ya. Itu. Nah, di sini seorang leader itu harus tahu nih. Kan tadi makanya ada sampai kita sudah ada sampai planning gitu kan, sampai ke directing dan motivating, allocating gitu kan. Nah, sekarang kan ke monitoringnya. Nah, kok terjadi seperti ini ya, padahal sudah ada KPI-nya gitu. Kok omsetnya belum capai ya? Nah, disitulah makanya tadi kan Pak Kori bilang bahwa berarti plan bisa ada beberapa set plan ya Bu ya, bisa gitu. Nah, pada saat kondisi itu dilihat bahwa akselerasinya masih kurang cepat, nah otomatis plan harus dirubah dong, gitu. Nah, plan harus dirubah dan setelah itu dimonitoring lagi. Nah, disitulah saya merubah gitu KPI-nya. Nah, kan KPI-nya yang kita rubah. Kalau awalnya dulu KPI itu adalah omset, sekarang kita rubah KPI menjadi di seluruh lini manajerial, terutama yang frontliner, itu KPI-nya adalah ke gross profit. Ya. Seperti itu misalkan, sehingga mereka juga punya tanggung jawab terkait profitabilitas perusahaan. Ya, kan kita harus menentukan nih, harus tahu dulu sebenarnya goal kita itu apa sih? Ya, apa sih yang kita inginkan gitu kan di perusahaan. Nah, sehingga di situ dapatlah gross profit tadi. Nah, setelah itu dimonitoring. Gitu. Kalau awalnya dulu kita KPI ya ada KPI aja gitu kan. Nah, di sini coba deh kita rubah cara gitu. Kalau dulu seringkali memang baik supervisor atau manajer itu teman-teman pulang itu nggak bawa omset, kunjungan itu nggak capai, mereka marah-marah. Apakah dengan marah-marah itu akan menghasilkan? Tidak, gitu kan? Ya, tidak gitu kan. Nah, akhirnya di situ kita rubah. Ayo coba deh kita yang tes dulu gitu kan. Kita tes untuk ayo per 2 jam sekali, hanya satu sales aja waktu itu di awal gitu kan. Karena memang guidance awal ya sales gitu kan. Iya, betul. Lalu kita tes, kita nanti per 2 jam sekali 2 jam sekali kita hubungin gitu. Kita telepon. Cuma ditanyain aja gitu. Gitu. Bahkan kalau kita itu pakai sampai aplikasi GPS gitu, customer relationship management gitu. Nah, di aplikasi ini kita akan melihat di mana dia lokasinya sekarang gitu. Iya, dia harus check in GPS-nya di situ. Ya. Nah, di situ kita akan telepon juga. Posisi di mana nih? Itu. Ini hanya untuk berlaku satu sales. Nah, ternyata setiap 2 jam posisi di mana? Apakah sudah dapat invoice? Baik, kita tanyain gitu aja, belum. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti 2 jam lagi di call lagi. Gitu. Sudah dapat invoice, gimana progresnya? Di grup sih awalnya waktu itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, lama-lama kan dia malu ya. Kalau diteleponin terus dia kan malu gitu kan. Dia marah nggak sih? Ya awalnya nggak marah sih itu. Nah, kalau memang ada orang yang pada saat ditanyain dia marah, berarti dia nggak kerja. Betul nggak? Betul. Ya gitu kan. Lah kalau kamu kerja ngapain kita tanyain marah gitu kan? Tinggal dijawab aja iya belum gitu kan. Dan akhirnya dia otomatis malu sendiri gitu. Nah, akhirnya dengan cara seperti ini itu semua sales kita coba seperti itu. Gitu. Jadi misalnya anggap aja dari departemen customer service kita adakan tugas lagi gitu untuk dia menghubungi si para sales ini. Pak, saya disuruh sama supervisor untuk tanya gitu.
gimana Pak, apakah ada invoice yang bisa kita create? Oh iya belum, 2 jam lagi. Oh iya nggak apa-apa Pak, dilanjut ya. 2 jam lagi ditelepon lagi. Seperti itu. Ya, jadi oh iya nggak apa-apa, dilanjut lagi. Ditanyain lagi gimana Pak, apakah sudah dapat invoice? Iya belum, nih kunjungannya kurang. Oh iya nggak apa-apa Pak, dilanjut aja. Akhirnya kan malu ya lama-lama. Ditelepon kayak gitu, dia akan menjadi beban juga gitu kan. Nah dari situ di tahun 2021 ini tinggal 3 bulan loh. November, Desember, Oktober, November, Desember. Ini kan trial gitu kan. Dan baru perdana itu kita bisa benar-benar mencapai gross profit yang cukup fantastis. Dan ini pun kita praktekkan dengan KPI kita yang berubah baru gitu kan di tahun 2022 dengan sistematisasi di monitoring. Bahkan kalau di monitoring itu bisa jadi per 2 jam sekali gitu kan. Sistematisasi di monitoring itu benar-benar pencapaian tahun 2022 ini kita di bulan Juli kemarin sudah capai 100% untuk target sampai dengan EAT. Iya, itu earning after tax-nya kita sudah capai di pertengahan tahun. Dari sisa yang ada ini tinggal kita benar-benar meng-grow up aja untuk strategi tahun 2023. Itu. Ya, itu fungsinya monitoring. Gitu. Jadi istilahnya itu plan sudah ada gitu kan, perencanaan sudah ada, pelaksanaan sudah ada, tapi kalau umumnya lemahnya di beberapa manajer itu adalah lemah di monitoringnya. Itu ya di situ sangat jarang dilakukan. Iya. Kebanyakan manajer monitoring. Iya. Pekerjaan manajer yang ke-8 adalah controlling. Itu. Controlling ini seperti apa? Jadi ini beda ya antara monitoring dengan controlling. Ya, gitu. Kelihatannya sama, Iya, beda gitu. sebenarnya. Kelihatannya sama, tapi sebetulnya itu beda. Kalau monitoring tadi seperti yang saya jelaskan gitu kan, ditelepon aja, oh iya Pak, nggak masalah. Itu salah satu contohnya ya. Jadi hanya dimonitor, dilihat aja secara dashboard, gitu kan. Ditelepon gimana Pak progresnya, apakah sudah dapat invoice, sudah ada omset? Oh iya belum, ini monitoring. Itu ditanyain aja progresnya seperti apa. Itu. Nah kalau fungsi controlling adalah lebih sampai dengan mengecek spesifikasinya. Lebih detail lagi. Iya, itu. Jadi setelah dimonitor, diproses, dihubungi, bagaimana? Oh ya, ya belum, gitu kan. Nah, controlling di sinilah dia dicek apakah caranya itu sudah tepat. Okay. Itu. Apakah strateginya sudah sesuai? Dikontrol. Itu. Jadi istilahnya apakah yang dilakukan itu sesuai dengan rules yang ada, sesuai dengan SOP dan sistem yang ada. Itu untuk mengetahui supaya kembali tadi kalau misalkan salah ininya arahnya dia bisa dikembalikan, dikontrol sesuai fungsi dan perannya. Itu kalau controlling ya. Jadi istilahnya itu dia benar-benar melakukan enggak aktivitas itu ya, dipastikan bahwa targetnya itu sesuai, terarah, terpenuhi, caranya sesuai, itu yang dikontrolling. Fungsi yang ke-9 adalah sebagai informing. Ya. Nah, ini gini. Informing itu adalah ini yang sering terjadi di berbagai perusahaan yang ada. Itu istilahnya itu pada saat gini, kok kondisi pasar di luar gimana gitu. Oh ya biasa aja gitu. Kamu ada kendala enggak gitu? Enggak ada sih gitu kan. Seringkali kita tanyain nih para rekan-rekan staff kita kan juga seperti itu. Ada kendala kah? Enggak ada gitu kan. Tapi enggak capai target. Gitu kan. Ya, di situ. Ada masalah nggak kamu? Nggak ada, gitu. Pasar seperti apa? Sepi atau rame? Nah, informasi ini tidak bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, inilah jadi istilahnya itu banyak sekali kelemahan di berbagai perusahaan itu, baik di level manajerialnya pun sendiri tidak memberikan informasi yang jelas di situ. Nah, fungsi informingnya di sini adalah bahwa kita itu sebagai seorang manajer itu harus bisa memberikan informasi yang jelas dan tepat. Dalam artinya seperti apa? Makanya di tempat kami pun tadi saya jelaskan bahwa ada budaya terkait more briefing ya. Briefing itu ada open briefing dan closing briefing. Di mana briefingnya harus berdiri di situ. Nah, open briefing sendiri itu adalah kalau informing ini adalah berpikirlah kita itu bukan pada hasil.
Ya, tapi berpikirlah untuk memberikan arahan, informasi kepada tim itu terkait progres yang ada. Gitu. Nah, ini satu garis bawah yang penting. Pada saat kita, misalkan nih, itu memberikan sebuah appreciate kepada rekan staff sales kita gitu kan, pada sales kita itu si Andi hebat ya kamu bisa capai 100% gitu kan. Nah, ini kan yang kita appreciate adalah pencapaiannya gitu. Nah, ya kalau dia pas pencapaiannya bagus, dia malah bahwa prosesnya bagus gitu kan. Lah apakah yang tidak capai ini juga dia tidak berproses? Berproses juga dong gitu. Hanya saja bedanya dia belum menghasilkan. Nah, kalau kita hanya mengunggulkan atau memberikan appreciate kepada orang yang berproses dan fokus pada jika kita memberikan appreciate kepada orang yang mencapai, hanya kepada orang yang mencapai hasilnya, karena kita fokus di hasil, tidak fokus juga di prosesnya, orang-orang yang lagi berproses ini akan dia apatis atau mati rasa di situ. Iya, betul sekali. Percuma, gue proses apapun juga nggak ada hasil baik-baiknya di situ gitu kan. Padahal hasil masing-masing orang juga pasti ada beda-beda di situ. Tinggal nanti kita skala controllingnya seperti apa gitu. Makanya pada saat briefing itu budayanya adalah kita berfokusnya adalah di proses di situ. Oke, good ya, kamu sekarang Rani, kamu sekarang sudah mulai banyak peningkatan belajar ya, sehingga kamu product knowledge-nya semakin mampu, semakin ahli di situ. Nah, ini kan proses gitu. Oke ya, bagus ya kamu Dova, kamu sekarang bisa kunjungannya visitnya sampai sehari bisa sampai 5 visit sampai 10 visit ya, dan kamu bisa 1 kali visit demo ya. Nah, ini progres gitu loh yang kita unggulkan di situ, sehingga dia merasa wah, aku dilihat nih, aku dihargai nih dari segi prosesku di situ. Ini yang penting, kita memberikan informasi juga. Jadi istilahnya bentuk informing itu seperti itu gitu kan. Kita menginformasikan ke seluruh sales yang ada kita pada saat briefing bahwa hebat loh kamu sekarang. Itu ini kan ada motivatingnya juga ya tadi. Hebat loh kamu sekarang bisa sampai pendekatan ke direkturnya siap A, perusahaan apa gitu. Ini kita berfokus di proses di sana. Dan di briefing itu pun kita akan selalu menjelaskan bahwa oke, target sekarang sekian ya, ini informing juga gitu. Target sekarang kita sekian ya gitu ya, kekurangan kita sekarang di sini ya. Nah, gimana nih cara capainya? Nah, itu memberikan informasi-informasi yang jelas dan clear ke seluruh sales kita yang ada. Itu termasuk kita harus mampu memberikan informasi ke business owner, menginformasi di sini akan memberikan informasi yang tepat. Ya, yang tepat berdasarkan data terkait kondisi-kondisi yang di lapangan itu seperti apa. Itu fungsi di informingnya sendiri. Ya, jadi fokusnya adalah di sini kita adalah benar-benar fokus di proses memberikan informasi dan proses di masing-masing tim sales kita. Iya. Yang biasanya terjadi malah ini Bu, karena melihat ke hasil ya, jadi manajer yang hanya melihat di hasil akhirnya dibandingkan nih malahan, wah ini malah lebih parah kalau dibandingkan. Si A ini bisa capai target, masa kamu nggak bisa? Nah ini malah membunuh ya. Iya, jadi istilahnya itu membunuh motivasi atau dismotivasi gitu kan. Padahal sebenarnya juga masing-masing orang ini mempunyai progres yang berbeda-beda. Nah disitulah kita harus bisa melihat gitu, kecuali kalau dia nggak kerja gitu kan. Maka tadi kan harusnya ada fungsi di controlling ya kan, ada fungsi di controllingnya, ada fungsi di monitoringnya. Kalau selama fungsi monitoring controlling itu oke, ya berarti memang masih harus bisa terpantau. Ya itu fungsi informing, termasuk kita juga harus bisa memberikan informasi dari atas ke bawah, ya kan, dari kalau kita posisi di middle gitu kan, bottom up gitu kan, dan dari kita juga bisa menginformasikan ke atas juga, dan di departemen di sekeliling kita juga di situ. Atau mungkin jangan-jangan gini Bu, manajer yang tadi fokusnya ke hasil terus membandingkan seperti tadi, karena memang tidak melakukan fungsi monitoring tadi, jadi dia nggak tahu progresnya timnya ini sebenarnya gimana. Iya, bisa jadi seperti itu. Makanya 10 fungsi ini itu harus memang benar-benar dijalankan.
di situ. Iya, iya. Sehingga dengan dia menjalankan di situ tadi, dia akan bisa menjadi seorang manajer yang efektif, terarah dan terukur. Iya, betul. Di situ. Nah, kalau dia hanya berfokus di situ aja, berarti dia tidak melihat proses timnya. Ya, betul. Jadi dia melompat fungsi di situ. Nah, ini kan terlihat di situ. Tuh, jadi memang ya pasti kalau good leader ya, makanya kan manajer itu dia fungsinya adalah bagaimana mencapai sebuah goal, membantu bagaimana mencapai sebuah goal. Sedangkan fungsi di leader sendiri adalah bagaimana mengorganisasi sebuah tim atau memimpin sebuah tim. Nah, ini fungsi dan peran yang berbeda. Harus bisa mengkombinasikan di dalamnya itu. Nah, fungsi yang terakhir ya, fungsi reporting. Ya, jadi fungsi reporting di sini adalah bagaimana memastikan kita sebagai seorang manajer improvement continuous. Itu. Jadi reporting di sini adalah menjadikan memang jadi sebuah report gitu kan. Tapi yang fungsi peran sesungguhnya adalah bagaimana bahwa seluruh fungsi yang ada itu terimprovisasi, improvement continuous. Jadi istilahnya secara kontinu berjalan. Itu. Jadi secara kontinu berjalan bahwa seluruh fungsi yang ada itu benar-benar kita jalankan. Ya istilah kita pun harus bisa mampu menduplikasikan sehingga tim sendiri pun itu bisa menjadi tim yang autopilot. Itu fungsi yang reportingnya. Dan kita bisa menerjemahkan bahasa ini ke stakeholder atau business owner di situ. Oke, menarik banget. Jadi 10 fungsi ini tadi memang nggak bisa dipisahkan, Bu ya. Memang berkaitan satu sama lain memang. Iya, betul sekali. Kalau satu yang tidak dilakukan itu pasti akan ada miss. Akhirnya hasilnya juga kurang maksimal ya, Bu ya. Iya, secara otomatis seringkali kan ya seorang manajer itu dari manajernya sampai level business ownernya adalah bahwa kamu kok nggak capek target gitu kan, jadi stres gitu kan, benar nggak stres gitu kan. Jadi sebenarnya ini loh Mas Kori, stres itu ada sesuatu yang bagus loh. Itu kan kita sebagai manusia itu kalau nggak stres berarti kita bukan manusia gitu kan. Nah dengan stres itu, dengan tingkat stres yang ada, bahwa kita itu melakukan sesuatu dan kita akan berdepresi kan. Stres itu adalah apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah akhirnya stres. Dengan stres kita berpikir apalagi nih yang harus dilakukan gitu kan. Jadi stres itu penting banget gitu loh, harus ada. Intinya harus ada. Pokoknya jangan sampai menjadi yang depresi itu tadi. Nah kalau depresi ini yang berbahaya gitu kan. Itu. Jadi kalau manajer nggak stres bukan manajer. Gitu kan. Setuju sih. Ya. Benar-benar banget. Jadi memang Sobat Semanggi bisa catat 10 fungsi tadi dan itu dilakukan dengan benar-benar serius dan kontinu ya. Itu benar-benar akan merubah hasil. Dalam artian gini, memang tidak ada jaminan itu akan merubah hasil 100% atau sudah pasti tercapai nanti goalnya. Tapi dengan melakukan 10 fungsi manajerial tadi, kita akan menjadi leader yang efektif. Dengan begitu mencapai goal itu akan lebih mudah karena jalannya sudah ada nih. Caranya kayak gini, kayak gitu. Luar biasa Bu Santi diskusi kita pada pagi hari ini ya. Materi daging, jadi teman-teman sayang banget kalau dilewatkan. Ini kita juga sesi podcast kali ini disponsori oleh Kasen. Ini ada printer 2 di depan ini Bu. Ini boleh tahu ini printer apa ya? Kayaknya saya baru lihat nih, baru sepertinya Bu. Ya ini salah 2 ya, bukan salah 1. Salah 2 ya karena ada 2. Ya karena ada 2 gitu kan. Ini new arrival produk kami gitu, soft launching. Jadi di sini ya itu printer label. Printer ini lebih kecil. Iya, lebih kecil, ukurannya 3 inch gitu. Ya untuk resi. Ya, supaya lebih efektif gitu ya. Jadi lebih kecil. Oh, dan ini bukanya samping Bu ya? Iya, betul. Wah, keren nih. Dan penggunaannya itu dia portable. Itu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan di sini colokannya itu tipe C. Type C. Ya, Type C. Nah, ini baru nih perdana gitu kan. Iya. Berarti nanti kalau saya pakai handphone Bu ya? Iya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi UMKM gitu kan. Iya, benar. Kalau mau cetak labelnya bisa dibawa kemana-mana, nah itu langsung
bisa cetak dimanapun. Ya, mini pula. Betul. Ya, kalau yang satunya ini lebih besar lagi gitu kan. Ini lebih besar, ukurannya 4 inch. Mungkin biasanya kalau ada yang jenis beberapa e-commerce yang dia memang struknya lebih besar ya. Kalau beberapa e-commerce yang resinya lebih besar, nah itu tipenya ini lebih besar lagi. Gitu. Oke, mungkin Sobat Semanggi kalau butuh informasi tentang produk ini mesti kunjungi di mana, Bu? Kalau di kita bisa dikunjungi di Kasan Official Store. Nah, dan semua barang ini tuh tersedia di seluruh Indonesia. Jadi bisa kunjungi beberapa partner kami, dealer kami, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia itu. Wah, gampang banget loh, Sobat Semanggi. Jadi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Coba searching deh di e-commerce juga ada, Bu? Ada. Jadi banyak e-commerce di berbagai kota pun juga ada e-commerce di partner-partner kami. Oke, luar biasa. Silakan Sobat Semanggi, jika butuh informasi lebih lanjut tentang Kasen bisa cek di bawah ini ya. Oke. Nanti akan kita sampaikan juga alamat linknya dan sosial media dari Kasen Indonesia. Oke. Satu pesan Pak Kori. Boleh, silakan. Saya nanti pesan aja ya. Jadi istilahnya itu jadi gini, orang yang biasa akan menghasilkan hasil yang luar biasa jika kita melakukannya dengan cara yang berbeda dan luar biasa pula. Gitu. Jadi kalau 10 cara ini tuh benar-benar teraplikasi, tadi kan makanya kalau termonitoring, terkontrol, kalau cara ini tuh tidak bisa, otomatis harus merubah cara, dan itu juga fungsi monitoring dan kontrolnya jalan. Berarti jika cara ini digunakan, sekelas perusahaan UMKM pun menjadi the world class company dan the world class manager kalau benar-benar manajernya bisa memberdayakan dan menggunakan 10 fungsi ini. Inilah makanya saya bilang ya kita sebagai manusia atau orang akan menjadi luar biasa kalau kita menggunakan cara yang berbeda dan luar biasa pula. Betul. Gitu. Caranya yang diganti. Betul sekali. Gitu. Oke, ini luar biasa sekali podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu Santi, materinya daging banget ini. Oke, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu podcast Semanggi University kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi.